sekarang kamu lagi dengerin Suarasa Podcast. By the way, selamat mendengarkan episode hari ini. Hai, gimana kabarnya? Are you happy? Apa hidupmu menyenangkan akhir-akhir ini? Apa kamu lebih banyak tertawa? Atau kamu lagi banyak bahagia? Atau malah sebaliknya? Aku gak tahu kamu ngerasain ini juga atau enggak, tapi kayaknya banyak orang yang ngerasain juga sih. Kayaknya alam tuh bener-bener lagi gak stabil gitu loh akhir-akhir ini, dan itu ngaruh banget sama energi manusia. Kalian sadar atau enggak kalau akhir-akhir ini tuh banyak banget orang yang tiba-tiba jatuh sakit. Dan ini terjadi di keluarga besar aku. Padahal kita tinggalnya beda-beda daerah gitu ya. Tapi pas dari bulan Juni kemarin sampai bulan Agustus ini tuh sakitnya benar-benar gantian. Tapi untungnya aku aman. Tapi aku ngerasa ada yang bermasalah di mental aku. Sejauh ini aku tuh udah ngerasa lebih stabil gitu loh. Aku udah bisa ngontrol pikiranku, aku ngerasa bisa ngontrol emosiku, dan aku ngerasa kayak aku udah mulai sembuh. Tapi minggu-minggu kemarin tuh kayak dibalikin lagi. 1 minggu aku semangat tinggi banget sampai kebanyakan ide, bingung mengeksekusinya kayak gimana. 1 minggunya lagi, aku benar-benar ngerasa kosong. Gak punya semangat untuk ngapa-ngapain dan akhirnya ide-ide yang udah numpuk itu gak kepegang. Kalian ngerasain hal itu juga? Tapi semoga sih enggak. Kalaupun kalian ngerasa mentalnya lagi gak stabil juga ya, mari kita berpelukan. Semoga kamu lekas pulih ya. Kemarin-kemarin pas mental aku down, ya selayaknya orang kalau lagi mental breakdown gitu pasti lekat banget sama overthinking. Aku juga kayak gitu. Biasanya kalau aku overthinking tuh aku overthinking ke masa depan. Hal-hal yang belum tentu terjadi atau hal-hal di masa lalu yang masih aku sesali. Tapi kemarin itu overthinkingnya malah aku benar-benar kayak diajak melepas satu-satu apa yang masih aku sesali. Apa yang ngebuat aku takut untuk melangkah. Jadi aku benar-benar diajak untuk menapaki satu persatu fase hidup yang udah aku lalui. Aku diingatkan kembali gimana rasa sakit dulu yang aku alami. Fase sedih apa yang udah aku lewatin. Masalah-masalah apa yang bikin aku sampai trauma. Bahkan luka-luka yang belum benar-benar aku sembuhin juga semuanya ditunjukin satu persatu gitu. Jadi keinget sekacau apa mentalku di beberapa tahun yang lalu. Dan ya jadi sedih lagi. Ngerasa kayak iya ya, ternyata gak sedikit juga hal sedih yang ada di hidup aku. Coba deh, kamu ingat lagi hal apa yang kamu alamin dulu. Seberat apa ujian kamu? Kamu yang waktu itu cuma bisa diem, cuma bisa nangis, cuma bisa meluk dirimu sendiri. Kamu yang cuma bisa ngelawan setiap pikiran menyerah itu ada. Kamu yang cuma punya dirimu sendiri. Bukan hal yang enak untuk diingat, tapi coba deh ingat sekali lagi. Terus, kamu coba untuk toleh lagi ke belakang dan berbalik arah. Lihat diri kamu yang sekarang. Udah sejauh ini kamu jalan. Entah berapa fase hidup yang kamu lewati bersama Tuhan. Atau mungkin kamu sempat ngerasain juga fase di mana kamu ngerasa ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan kamu ditinggalkan oleh dirimu sendiri. Tapi lihat, hari ini kamu masih ada. Kamu gak nyerah. Ternyata kamu bisa ngelewatin semua badai yang singgah di hidup kamu. Ternyata kamu sekuat itu. Kalau dulu aku milih untuk nyerah, aku pasti gak akan tahu kenapa dan untuk apa hal-hal sedih itu datang ke hidup aku. Mungkin gak akan ada juga suaraku yang bisa kalian dengar di Spotify.
yang hari ini kalian dengar. Manusia tidak akan diuji melebihi batas mampunya. Ini benar, dan aku percaya akan hal ini. Kenapa ujian hidupku berat? Kenapa ujian hidup kamu seberat itu? Ya karena itu kita yang mampu. Karena menurut Tuhan, kita yang mampu ngejalanin itu. Mungkin benar, hidup kamu, hidup aku tidak sesempurna orang lain. Tapi orang lain juga belum tentu sekuat kamu. Orang lain belum tentu sekuat aku. Tuhan akan selalu memberi apa yang memang cukup untuk porsi kita dan apa yang memang kita mampu. Emang pas ngejalanin gak akan kepikiran kayak gini sih. Karena pas ngejalanin itu kita cuman fokus di rasa sedih. Kita fokus di perasaan kita yang ngerasa tersakiti, yang ngerasa kalau hidup itu gak adil sama kita, kalau hidup itu jahat sama kita. Tapi seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya kematangan emosi kita, baru deh kita bisa mikir. Kalau apapun hal sedih yang ada di hidup kita itu ya memang itu yang harus kita jalani. Dan itu yang akan ngebuat kita belajar dan ngebentuk kita hari ini. Pernah hancur sedemikian itu tapi masih ada sampai hari ini adalah bukti kalau kita itu kuat. Kalau di lagunya Tulus, kita disebut sebagai manusia-manusia kuat, jiwa-jiwa yang kuat. Itu siapa? Itu kita. Hal-hal sedih ternyata emang lebih cepat ngebentuk pribadi kita. Kalian sadari atau enggak, hal-hal menyakitkan, hal-hal sedih yang pernah kalian alami itu ngebentuk diri kalian yang sekarang. Mungkin dulu kalian suka berekspektasi tinggi kepada orang lain, tapi setelah berkali-kali dikecewakan, akhirnya sekarang bisa mengelola ekspektasi dengan baik. Semua hal yang terjadi di hidup kita pasti ada pelajarannya. Hal yang paling aku suka dari diriku adalah perasaan yang mudah ikhlas. Dulunya aku pendendam, karena sifat ambisiusku, ya sudah pasti aku punya sifat dendam juga. Hal-hal yang udah aku lewatin juga, aku tuh jadi orang yang gampang ikhlas, gampang move on. Gak tahu ini bener atau enggak, tapi aku ngerasanya kayak gitu loh. Setiap hal-hal sakit, hal-hal mengecewakan, dihianati, dibohongi atau yang lainnya itu ada di hidup aku dalam waktu kurang dari 1 minggu udah bisa maafin itu. Bahkan ketika orang itu minta maaf, walaupun aku ngerasa orang ini tuh gak layak untuk dimaafin, tapi aku udah bisa ngemaafin kejadiannya gitu loh. Udah bisa ngemaafin rasa sakitnya dan kayak cepet dapat pelajaran dari tiap apa yang aku alamin. Dan itu adalah hal yang paling menyenangkan yang aku punya, dan aku sangat bersyukur akan hal itu. Sekarang aku ngerasa bahwa ya tenang aja gitu. Aku mudah untuk mencari tenang. Menurut aku apapun yang pergi dari hidup kita ya berarti memang itu tidak ditakdirkan untuk kita, atau waktunya di hidup kita sudah selesai. Entah rencana yang gagal, mimpi yang hanya jadi mimpi, hal-hal yang gak sesuai dengan perkiraan, ya emang itu semua bukan untuk aku, tapi untuk orang lain yang memang Tuhan takdirkan untuk memiliki itu. Sekarang, setelah kamu menjelajah fase-fase hidup yang udah kamu lewatin, berbaliklah ke hidupmu yang sekarang. Coba lihat dirimu sendiri, betapa keras dia berusaha selama ini. Berapa banyak air mata yang jatuh, berapa banyak butuh pelukan yang diabaikan. Jangan lupa berterima kasih ya. Jangan lupa ucapkan terima kasih dan maaf ke dirimu sendiri. Semoga setelah ini kamu sadar bahwa kamu tidak selemah yang kamu pikirkan, bahwa kamu itu kuat. Semoga nantinya apapun fase sedih yang akan datang, apapun fase menyakitkan yang akan datang, kamu lebih bisa mudah untuk bangkit kembali. Kamu harus percaya bahwa kamu punya dirimu yang luar biasa hebat itu. Ngerasain sedih, pengen nangis, nggak apa-apa nangis aja. Tapi
Jangan lama-lama ya, karena senyummu bisa jadi semangat untuk orang lain.